Halo guys, kembali lagi di channel MDku. Kali ini MDku akan melanjutkan bahasan alur cerita film Reacher yang dirilis pada tahun 2022. Ya, sebelumnya Jack Reacher yang telah mengetahui bahwa kakaknya mati dibunuh dengan mengetahui dari bekas luka dan penjelasan dari ahli forensik setempat. Beginilah kelanjutan ceritanya. Nah oke, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian sebelum melanjutkan bahasan alur cerita film ini, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan langsung kalian simak alur cerita film Reacher tahun 2022. Monggo. Sesampainya di kantor polisi, Jack langsung turun dari mobil. Finley menyuruh Roscoe untuk mengikuti Jack karena Finley tidak mau Jack main hakim sendiri dan mengacaukan kasus ini. Ketika Roscoe berkeliling dan mencari Jack, tiba-tiba kedatangan Jack yang menghadang mobil Roscoe hingga hampir ditabrak oleh Roscoe karena kaget. Di sini Jack tidak ingin Roscoe mengacaukan investigasi yang ia lakukan. Namun Roscoe mengelak dengan berkata bahwa ini bukanlah tugas dari Jack karena pihak kepolisian pasti akan menangani kasus pembunuhan kakaknya Jack. Kemudian Jack dan Roscoe pun pergi ke rumah Humble. Di sana ia bertemu dengan istrinya Humble yang bernama Charlie. Di sini Jack menanyakan tentang kakaknya yang dibunuh kepada Charlie karena dalam investigasi ditemukan nomor telepon dari Humble. Dan ia berpikir bahwa Humble ada kaitannya dengan kasus pembunuhan ini. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kedua putri dari Charlie dan Humble keluar. Dan ia pun memperkenalkan kedua anaknya kepada Jack dan Roscoe. Mereka bernama Lucy dan Tali. Jack meminta izin untuk pergi ke kamar kecil, namun bukannya pergi ke WC, Jack malah mencari-cari sesuatu di rumah Humble. Dan ia pun menemukan tanaman duri agrumoni di sepatu milik Humble. Setelah itu ia pun berpamitan pergi dari rumah Humble. Di sini Jack menyadari dan menjelaskan pada Roscoe bahwa Humble adalah target sebenarnya dari serangan di dalam penjara. Hal itu dilihat dari tanaman duri agrumoni yang ia temukan di sepatu Humble. Jack bertanya kepada Roscoe apakah benih tanaman duri agrumoni itu tumbuh di rerumputan tempat saudaranya terbunuh. Dan di lokasi pembunuhan, Jack menentukan gerakan dari jejak si pembunuh. Ia pun mengetahui bahwa pembunuhnya sangatlah dingin dan profesional. Setelahnya Jack pulang ke motel untuk beristirahat, namun di sana ia telah ditunggu oleh sekelompok orang. Roscoe pun memperhatikan hal itu dari dalam mobil polisi. Awalnya Jack tidak ingin meladeni sekelompok orang tersebut, dan akhirnya 3 orang tersebut dipatahkan. Roscoe terkejut dengan kemampuan Jack seorang diri yang bisa melawan kelompok preman itu. Keesokan paginya Jack keluar dan jalan-jalan di sekitar komplek motelnya. Ia melihat seekor anjing di dalam pekarangan rumah milik tetangganya dan ia pun memberikan air ke dalam wadah makanan anjing itu. Setelahnya ia pergi ke kantor polisi untuk melihat kemajuan kasus Joe, kakak dari Jack. Namun Roscoe tidak bisa memberikan penjelasannya sekarang karena sedang terjadi pembunuhan lain saat ini. Jack pun ikut bersama dengan Roscoe. Di TKP Finley, Roscoe dan Jack menemukan Chief Morrison dipaku ke dinding dengan badan penuh sayatan dan buah zakarnya dipotong. Di luar, Finley bertanya kepada Jack tentang kaitan kasus ini terhadap Humble. Jack menjelaskan majikan Humble mengancam akan melakukan hal yang sama dengan kejadian pembunuhan ini jika ia melakukan masalah. Roscoe pun menyangka bahwa Morrison telah bekerja dengan pembunuh yang sama dengan Humble. Jack juga mencurigai Stevenson terlibat di dalam kelompok pembunuhan itu. Dan ia menjelaskan kemungkinan target pembunuhan selanjutnya adalah Finley. Setelahnya Roscoe dan Jack pergi ke rumah Humble. Tampak terlihat Charlie sangat ketakutan karena Humble suaminya semalaman tidak pulang ke rumah.
Jack pun langsung bergegas pergi menghampiri Finley di konferensi pengangkatan kepala polisi yang baru di Margrave, yaitu wali kota Tel mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala polisi di Margrave. Dalam konferensi ini warga menuduh bahwa Jack yang telah melakukan pembunuhan ini, karena sebelum Jack datang ke kota ini Margrave selalu aman dan tidak pernah terjadi pembunuhan sama sekali. Namun di sini Jack memiliki alibi yang sangat kuat hingga dia tidak dapat dikatakan bersalah. Karena Joe, kakaknya Jack, juga terbunuh dan dia pun ingin menemukan si pembunuh. Para warga pun mulai tenang dan menaruh kepercayaan pada Jack. Finley menghampiri wali kota Tele untuk menjelaskan bahwa pembunuhan Joe dan Morris saling berkaitan. Namun wali kota Tele menyangkal dengan menyuruh Finley untuk fokus mencari penjahat kelas kakap yang pernah ditangkap oleh Morris. Karena wali kota Tele menyangka bahwa membunuh Morris adalah aksi balas dendam dan tidak berhubungan dengan pembunuhan Joe, kakak Jack. Dari situ sudah bisa ditebak bahwa wali kota Tele juga terlibat dalam kelompok pembunuhan ini. Jack kembali ke rumah Humble dan menyuruh Charlie untuk menyiapkan makanan dan mengemasi pakaiannya, karena sebentar lagi agen FBI teman dari Finley yang bernama Pichard akan datang dan membantu penyelidikan ini. Charlie serta anak-anaknya masuk dalam daftar perlindungan polisi. Charlie pun pergi bersama Pichard, sedangkan Jack menelusuri kasus ini. Di dalam mobil, Jack mengaku sebagai Finley dan menelpon Tanner Spiver agar bisa bertemu di tempat tertentu. Tanner Spiver yang tahu bahwa ia telah dijebak Jack, dan ia pun membawa sekelompok orang untuk mengajar Jack. Namun tiba-tiba He who hesitates. Jack menghabisi mereka semua hingga polisi datang ke lokasi. Di kantor polisi, Roscoe mengobati luka sayatan di punggung Jack. Finley menyarankan agar Jack tidak melakukan hal seperti ini sendirian dan dapat bekerja secara tim dengan Finley juga Roscoe. Maybe next time don't pull something like this by yourself. Akhirnya tarian pertama dari judul episode ini tidak merujuk pada pertengkaran Jack dengan orang-orang Amerika Selatan yang disewa. Roscoe pun berganti pakaian dan pergi dengan Jack ke perbatasan Alabama dari Margrave. Sudah waktunya untuk sedikit beristirahat dari semua pembunuhan baru-baru ini di kota itu. Bir dingin, musik panas, tarian lambat yang dekat. Setelah menikmati semua itu, tiba-tiba hujan badai pun terjadi. Ketika dalam perjalanan pulang, tidak disangka mereka dihadang mobil polisi karena terjadi banjir di depan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel. Di dalam kamar, keakraban keduanya pun terlihat. Keesokan paginya mereka kembali ke rumah Roscoe. Tanpa disadari, pintu rumah Roscoe dirusak secara paksa oleh seseorang. Dan film pun berlanjut. Oke deh guys, segini aja dari pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton video ini sampai akhir. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.